Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Yamaha Mio Soul sama dengan Yamaha Mio Sporty. Dimana kondisi permasalahan Yamaha Mio Soul ini berasap putih tapi tipis. Banyak faktor yang mengasumsi bahwa ini adalah ring piston. Faktor lain adalah ini bagian piston. Ada yang bilang ini bagian seal clamp. Ada yang berpendapat lain ini bagian packing. Nah, dari berbagai kemungkinan atau dari berbagai faktor ini, kita nanti akan mencari salah satu yang mutlaknya di mana. Oke, kita langsung ke permasalahan. Kita cek langsung di bagian piston dan ring dulu. Ini adalah langkah awal untuk mengetahui kondisi motor ini berasap tipis. Oke. Ikuti terus video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit kita berbagi pengalaman, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan mengambil hikmahnya yang kita share, yang kita bagikan ini ke teman-teman semua. Pengalaman Yamaha Mio Soul ngasap tipis, kita cek bagian piston. Kita cek piston juga nggak begitu kocak. Lanjut kita ke bagian ring dulu. Ini adalah sederhana, ring piston ini kalau ngelihat piston ini adalah baru. Nah ini ya, piston ini kelihatannya masih mulus dan baru. Begitupun juga linearnya atau bloknya ini juga nggak ada goresan yang begitu parah. Makanya kita akan cek dulu kerenggangan ring piston ini seberapa. Ini adalah sepele, bisa dibilang ini adalah hal sepele. Nah, kita lihat dulu. Nah, kita lihat, nah ini ya, ada kerenggangan atau celah bagian ring piston. Menurut pengalaman kita, ini adalah faktor utama. Nah, ini terlalu renggang banget. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Padahal piston masih kelihatan baru dan linear juga nggak bermasalah. Oke, kita bahas sedikit. Ini permasalahannya biasanya yang sering terjadi kita alami biasanya habis bongkar mesin ataupun habis kolter bubut. Rata-rata seorang bengkel pasti menyarankan, Mas ini tolong dirayen dulu atau jangan dipakai terlalu berat dulu dalam kondisi panas berlebihan yang pada akhirnya nanti akan menyebabkan seperti ini. Logikanya seharusnya habis turun mesin biasanya dirayen, dipakai pelan-pelan, jangan terlalu gegabah untuk menggunakan terlalu berlebihan. Nah, mungkin si bengkel sudah menyarankan seperti itu, namun pada kenyataannya kadang-kadang beliau yang punya motor juga memakainya. Ini kemungkinan, ini baru asumsi ya, memungkinkan ini berlebihan, dalam arti seharusnya dirayen tapi nggak dirayen, bisa terjadi seperti itu. Nah, kadang-kadang ada sistem atau faktor lain, tukang bubutnya terlalu keblongan, bahasa bengkelnya keblongan dalam mengkolter atau membubut. Ini adalah faktor kedua. Jadi ada dua kemungkinan. Ini sudah disarankan bengkel untuk ngerayan dulu, jangan berlebihan, jangan boncengan, bla bla bla. Nah, mungkin beliau yang punya motor juga bisa dibilang katakanlah rayennya belum selesai tapi tetap digunakan untuk boncengan, atau katakanlah rayennya nggak jadi, bukan bisa dibilang pemakainya terlalu berlebihan. Ini faktor pertama. Faktor kedua, sekali lagi kita bahas, ini adalah kemungkinan di bagian tukang bubut yang terlalu blong atau keblongan dalam mengkolter atau bubut. Satu dua faktor ini yang menyebabkan terjadinya kondisi ngasap tipis. Nah, kalau faktor misalnya ada yang bilang, oh itu seal clamp-nya Mas, biasanya menurut pendapat kita sebagai bengkel yang pernah menggeluti perbengkelan seperti ini, yang sekian lama sudah mengalami pengalaman seperti ini, biasanya kalau seal clamp yang pernah kita alami itu jarang ngasap tipis. Biasanya kalau seal clamp itu ngasapnya kondisi waktu dingin atau pagi dipanasi dia ngasap tebal, ngasap tipis. Nanti kalau sudah panas hilang. Jadi intinya kalau ngasapnya di waktu dingin nanti panas hilang, itu biasanya seal clamp. Nah, kalau packing yang bermasalah atau passing kop itu biasanya saat hampir sama dengan seal clamp. Jadi waktu dingin digeber, dipanasi dia ngasap gebul. Tapi waktu nanti panas dia hilang. Nanti kalau parkir sekian lama nanti akan ngasap lagi, nanti panas normal lagi. Begitu terus menerus yang menyebabkan ngasap biasanya sebentar tok, itu waktu dingin. Itu biasanya kalau nggak seal clamp ya kondisinya di bagian packing. Nah,
Ada yang berpendapat ini keblongan mas pistonnya. Nah, kemungkinan ini bisa terjadi. Makanya dua faktor ini yang kita ambil alih, yang kita ambil bahwa bagian ring yang terlalu lebar ini mau nggak mau kita harus ganti. Kita belikan dulu ring karena sistem mengganjal ring menggunakan benang ini hasilnya bisa dibilang 50-50, 50-50 antara berhasil dan tidak. Makanya kita nggak mau ngambil resiko karena kelasnya motor metik ini kalau gagal kita bongkar lagi, ini adalah faktor yang sangat-sangat, katakanlah kerjaan yang sangat-sangat melelahkan untuk membongkar dua kali kelasnya untuk motor metik. Makanya kita mengambil keputusan yang pasti, kita langsung ganti ring. Kalau mengambil keputusan yang pasti tapi biayanya mau nggak terlalu, katakanlah siap biaya berapapun, ya mau nggak mau harus ganti piston lagi atau dibubut atau diganti blok. Namun kita mencari alternatif biaya yang paling murah yaitu mengganti ring. Itu adalah alternatif pertama. Alternatif kedua yaitu menggunakan benang diganjal ringnya. Capu itu terlalu berlebihan, dalam arti resikonya terlalu nanti harus bongkar lagi, ribet dan ini itu. Makanya kita ambil jalan tengahnya, kita ganti ring. Oke. Sedikit pembahasan tentang Yamaha Mio Soul. Kondisi ngasep tipis di saat panas, digeber, ngasep digeber terus. Nah, itu asumsi kita itu di bagian ring. Makanya untuk teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama, yang mempunyai Yamaha Mio Soul, silahkan ikut nimbrung di sini, silahkan ikut membahas cuap-cuap di sini, ikut isi kolom komentar, nanti kita akan bantu bahas, nanti kita akan bantu diskusi. Mudah-mudahan sedikit pembahasan ada manfaatnya. Sekiranya ada yang belum jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Mungkin motorku di rumah ngasep tipis, kemungkinan motor penyakitnya itu juga. Nah, mungkin seperti itu. Silahkan ikut, nanti kita akan bantu diskusi. Mudah-mudahan pengalaman kita bisa digunakan untuk teman-teman semua. Sebelum datang ke bengkel mungkin bisa tanya-tanya dulu yang terjadi di rumah, mungkin Mio-nya di rumah seperti ini dan motor-motor yang lain seperti ini. Nah, sebelum datang ke bengkel mungkin ada yang ditanyakan, takutnya nanti kalau kebablasan suruh ganti ini itu. Nah, alangkah baiknya silahkan tanyakan di sini. Kita sebagai bengkel juga selalu terbuka untuk menerima saran, pertanyaan dan konsultasi tentang seputar dunia perbengkelan, khususnya di dunia motor metik ya. Ini Yamaha Mio. Untuk pembahasan ini adalah Yamaha Mio Soul atau sama dengan Mio Sporty. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Mungkin ada yang kurang jelas nanti bisa disambung lewat kolom komentar. Jadi sedikit pembahasan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Sedikit pembahasan, ada manfaatnya, sedikit ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih, matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.